You are now unmuted. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Do you hear my voice? Siap, Mem, dengar. Siap, Mem, dengar. Selamat pagi, Mem. Mem, jelas. Okay, thank you so much. Baik, thank you so much. So today, before we start our lesson today, I would like to ask you maybe one to lead us on pray. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Silahkan, siapa? Siap, Mem, saya. Oh, oke, baik Edgar. Silahkan, nak. Selamat pagi, Mem, serta rekan-rekan. Mari sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Dan saya akan memimpin doa dalam agama saya, Kristen Protestan. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapak dalam kerajaan surga, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan bagi kami dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh bernafas, masih boleh belajar Tuhan dengan sehat walafiat. Kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua itu karena Engkau Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran kami Tuhan, berkati guru yang akan mengajar kami Tuhan, berkati Mem Tuhan, berikan dia hikmat, supaya dapat mengajar kami dengan baik Tuhan. Dan Tuhan berkati juga saya serta rekan-rekan Tuhan, berikan kami kepintaran lebih lagi Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa dari anak-anakmu ke dalam tanganmu, anak-anakku telah berdoa. Haleluya, amin. Siap sudah Mem. Okay, thank you so much Edgar. Okay, so ini adalah pertemuan keduanya kita tentang materi global warming. Mem punya mic mute. Oh, sorry. You are now unmuted. Oke, thank you Lisa. Jadi sayang ini adalah pertemuan kita yang kedua di materi global warming, di mana yang waktu awal kemarin kita itu sudah berdiskusi banyak tentang apa itu global warming atau bahasa Indonesianya kita bilang dengan pemanasan global. Nah, mungkin sebelum nanti kalian memberitahukan lagi pemahaman kalian, mempresentasikan tentang topik-topik yang terkait tentang pemanasan global. Nah, Mem share satu video ya, and then pay attention with the video, and then we will discuss about little bit about this video. Okay, wait. You are now unmuted. Silahkan nak dilihat. It's the superstorms bringing nations to their knees. The searing sun turning the earth into a tinderbox, leaving the ground cracked by drought, and the crashing waves of rising seas. But it seems this extreme weather isn't random. A UN report says this is climate change, and things are only going to get worse. We have reasons. Okay, now you have already watched the video, so I would like to ask you, Mem ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian ketika melihat sebentar ya sayangnya. Oke, Mem ulangi ya. Tadi kamu sudah lihat short video yang ditampilkan bagaimana tadi ada banjir, kerusakan alam. Kemudian yang Mem ingin tanyakan, bagaimana sih perasaan kalian ketika melihat video yang tadi ditampilkan? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. You are now muted. Siap, maaf Mem. Sedih sih. You are now Siap Mem kalau unmuted. melihat. Oke, kita punya siap. dunia Steffi seperti ini. silahkan. You are now muted. Tapi merasa sedih kalau melihat kita punya dunia seperti ini. You are now unmuted. Apa yang membuat sedih Steffi? Yang mananya? Siap Ibu, tadi seperti contohnya You are now banjir. muted. Siap Ibu, terus air naik, siap Ibu, tsunami. Itu akibat ulah kita sendiri, tapi kita tidak sadar. You are now Oke. unmuted. Good one. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang mau berkomentar tentang perasaan yang dirasakan ketika menonton video yang tadi Mem tampilkan? Siap, maaf Mem. Ayah, Siap gimana? Mem. Iya, Rasanya sayang. ya kayak tidak terlalu siap maaf Mem, kayak sedih juga lah. Siap Mem, kasihan tuh orang-orang dong kena banjir, akhirnya juga dong mengungsi. Dong punya rumah tempat tinggal akhirnya tidak bisa dipakai lagi, atau mungkin butuh direnovasi ulang lagi, kan keluar biaya lah. Siap Mem, itu kan kasihan juga dorang. Siap Mem. Baik. Baik, terima kasih Edgar. Nah, sebenarnya kejadian seperti itu, kalau misalnya kalian pikirkan lagi, itu juga
bisa saja terjadi dan mungkin saja sudah terjadi di lingkungan kita. Memang ambil contoh saja seperti kejadian yang di tahun lalu ya kalau tidak salah, yang kejadian di sekitar kita yang di Jayapura, banjir seperti itu. Apakah itu juga termasuk dalam pemanasan global ataupun tidak? Nah, nanti mungkin kita bisa membahasnya lebih lanjut pada saat kalian mempresentasikan topik-topik yang telah disepakati, ditentukan, kemudian untuk kita ambil kesimpulannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk kesempatan pertama, Mem akan kasih ke kelompok yang siap dulu. Siapa yang mau presentasi kelompok pertama? Mem, silahkan, nak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steve Sister Korwa dan teman-teman saya Albert Watori, Gerald Juan Awi, Mikael Wabiagir, dan Wabia Biagir. Di sini kami akan membahas dampak pemanasan global. Mari kita masuk ke dalam pengertian dampak pemanasan global. Nanti bisa sambil ini disorot ke sininya juga pas ngambil. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan bumi secara menyeluruh. Berikut ini merupakan contoh gambar faktor penyebab pemanasan global. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih. Jika teman-teman ingin bertanya kepada kami persilakan. Selamat pagi Mem dan selamat pagi rekan. Sebelumnya saya izin untuk bertanya. Tadi disebutkan bahwa ada manfaat dari efek rumah kaca. Saya mau bertanya, bisa sebutkan apa efek dari rumah kaca tersebut? Terima kasih. Sebelum kita selesai untuk pemanasan global dengan topik yang tadi udah dampaknya, Mem harap kalian bisa lebih menyadari bahwa bumi kita itu sangat penting untuk kita memberikan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, Mem memberikan 3 menit. Oke, Mem minta kalau bisa anak-anak videonya yang bisa di-on-kan, silahkan di-on-kan dulu. Oke, di-on-kan dulu. Take a break dulu sebentar, nak. Oke, Mem akan belikan musik untuk, sebenarnya di sini dibilangnya 5 menit meditasi, padahal enggak, itu cuma 3 menit aja. Jadi dengan mendengarkan musik, kalau memang kamu convertnya untuk berbaring, boleh, karena kan lagi di rumah nih. Jadi silahkan kalau memang lagi pengen baring, boleh. Kalau lagi posisinya duduk seperti Mem, silakan posisi duduknya seperti Mem, tangannya ditaruh di kedua paha. Kemudian Mem sukanya itu pejamkan mata. Jadi nanti mungkin Mem pejamkan mata sambil menikmati musik instrumentalnya. Kemudian pada saat musik instrumentalnya, silakan fokus sama diri kalian. If you feel like tired, just let it go. Just thinking, relax, kemudian supaya kamu bisa ready untuk pelajaran berikutnya. Oke, semuanya sudah siap, nak? Yang mau kasih nyala kamera boleh? Ayo. Ayolah. Mem kasih nyala kamera nih. Ayolah. Tes suara dulu. Hadirkah tidak nih? Dengar Mem suara tidak nih? Siap Mem, dengar. Oh, dengar. Thank you. Baik. Patrick, thank you. Oh, thank you. Yang ada di Merauke, thank you. Yang ada di Mika, thank you. Patrick, thank you ya. Oke. Baik, yang sudah silahkan siap-siap. Mem kasih perdengarkan suaranya. Mem juga take a break. Ambil 3 menit waktu untuk memikirkan diri sendiri. Oke, untuk fokus sama diri sendiri, untuk memberikan waktu sama diri sendiri kita berpikir. Oke, silakan. Mem juga sudah siap. Yang mau pejamkan mata silakan. Mem sarankan untuk pejamkan mata. 1, 2, 3. You are now muted.
now unmuted. Okay, that's good. I feel so tired langsung suddenly rasanya, but after that is going good. Nanti untuk bagaimana perasaan kalian, boleh nanti di-share sama Mem di Google Form yang akan Mem kasih untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Siap, Ibu. Nanti Sampai untuk jumpa. pembelajaran hari ini, Mem share Google Form-nya. Thank you for today. Thank you so much for today. And then kita ketemu minggu depan. Thank you. I really miss you so much. I love you. Bye, everyone. Thank you, ma'am. Thank Yeah, you, ma'am. Goodbye. See you, ma'am. Bye. Bye. See you. Bye-bye. See you, Love ma'am. you. See you di Jayapura. Love you Bye. too. Siap, Mem. See you, ma'am. Jaga Bye. kesehatan. Siap, Ibu. Yeah. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memberikan refleksi terhadap aksi nyata modul 2.2 pendidikan guru penggerak, yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran fisika di kelas 11 MIPA 5 pada materi pemanasan global. Perasaan yang saya rasakan ketika merencanakan pembelajaran ini, sejujurnya saya merasa cemas dan khawatir apakah pembelajaran saya ini akan dapat memfasilitasi minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh murid saya. Apakah pembelajaran ini dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya. Tetapi di saat bersamaan, saya sangat merasa bersemangat ketika menyusun pembelajaran ini karena pembelajaran ini sangat berbeda dibandingkan dengan pembelajaran di masa yang lalu. Jadi ketika dulu saya membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu berfokus pada tujuan pembelajaran secara kognitif atau pengetahuan lebih kepada tujuan tersebut. Tetapi kali ini pembelajaran saya menjadi berbeda ketika saya betul-betul mempertimbangkan minat dan bakat yang ada pada murid saya. Dan tentu saja bagaimana muatan sosial emosional yang sebenarnya sebagai guru kita sudah melakukannya, tetapi kali ini dengan berbagai macam teknik yang bisa diterapkan dan membuat pembelajaran kita lebih bermakna daripada sebelumnya. Kemudian selama melaksanakan aksi nyata ini, saya terus terang juga merasa agak kaku ketika memberikannya karena mungkin baru pertama kali dengan melaksanakan teknik yang berbeda. Kalau misalnya kita memasukkan sosial emosional di masa yang lalu seperti hanya berdoa, kemudian memberikan motivasi yang berasal dari kita, tetapi kali ini saya berusaha untuk memberikan teknik yang berbeda, yaitu dengan memperdengarkan instrumental dan mungkin secara saya pribadi merasa ketika menjalankannya mungkin tidak maksimal, kira-kira seperti itu perasaan yang saya rasakan. Berikutnya, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini, yaitu terjadinya perubahan mindset saya sebagai seorang guru yang tadinya saya sebagai guru fisika sangat berorientasi bagaimana murid saya harus mampu memahami konsep aplikasi yang ada dalam materi fisika yang saya ajarkan, tetapi saya menyadari setelah aksi nyata ini bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan, minat, dan potensi murid saya selama belajar bersama saya, sehingga jika pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka, maka apapun konsep ataupun materi yang kita pelajari bersama itu akan lebih mudah mereka menerimanya dan lebih mudah untuk dicerna bagi mereka karena mereka akan merasa tidak terpaksa, merasa bahwa belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan.
Dan hal ini tentu saja akan berguna untuk pembelajaran-pembelajaran saya selanjutnya. Selain itu, saya menyadari bahwa di pembelajaran sosial emosional ini perlu memberikan, saya sebutnya me time, waktu untuk diri kita sendiri, baik saya sebagai guru maupun murid saya. Jadi ketika kami melaksanakan kompetensi kesadaran diri dengan mendengarkan musik instrumental di akhir pembelajaran, itu memberikan saya waktu untuk fokus kepada diri saya, memberikan siswa murid waktu untuk fokus kepada diri mereka, kemudian merilekskan diri mereka, dan ini dibuktikan dari testimoni yang mereka berikan setelah mereka melakukan mendengarkan musik instrumen bersama saya. Mereka menyatakan bahwa mereka lebih rileks, yang tadinya tegang menjawab pertanyaan, kemudian mereka macam bersiap kembali, merasa fresh untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Dan ini pun yang saya rasakan. Jadi saya pun merasa lebih rileks untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Saya perlu menerapkan teknik-teknik lain, baik untuk pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional yang lebih up to date, mengikuti perkembangan zaman dari murid saya. Saya ambil contoh, misalnya pada pembelajaran sosial emosional, mungkin saya bisa menerapkan teknik menulis dalam bentuk diari, sehingga murid saya akan lebih leluasa mengungkapkan perasaan mereka dalam suatu tulisan diari, kira-kira seperti itu. Kemudian di masa yang akan datang, jika kita sudah bertatap muka, pembelajaran saya mungkin akan bisa dilakukan atau diterapkan di luar kelas, sehingga feeling untuk rileks, kemudian bahwa pembelajaran tidak harus penat di dalam kelas, itu bisa dapat terwujud, yaitu dengan menikmati alam yang berada di sekitar kita. Dan yang terakhir, harapan saya membayangkan di masa yang akan datang, jika setiap guru yang ada di sekolah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, maka sekolah akan menjadi benar-benar rumah kedua bagi murid saya, karena setiap guru akan sangat kreatif untuk mempunyai atau menerapkan teknik yang berbeda-beda, sehingga setiap murid yang akan belajar akan merasa menyenangkan, karena setiap guru, setiap mata pelajaran akan mempunyai teknik yang berbeda dan tidak sama, dan itu akan menjadi hal yang mereka tunggu-tunggu mungkin saja. Terima kasih.